Sistem replikasi tingkat dewa, bab 231 sampai dengan 235. Bab 231 kembali ke keluarga Lin. Segera setelah itu, Lin Xuan dengan cepat meninggalkan sekte awan mengalir. Dia langsung menuju kota Qingyu. Selain mengunjungi keluarga Lin, dia juga memiliki hal lain yang ingin dia tanyakan. Mereka tiba dengan menunggangi makhluk iblis tingkat 4 kelas atas, elang berbulu hitam. Namun hanya 2 bulan kemudian, ketika dia kembali, dia berjalan sendirian. Namun kecepatan Lin Xuan jauh lebih cepat daripada elang berbulu hitam. Elang berbulu hitam membutuhkan waktu 2 jam penuh, sedangkan Lin Xuan membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Mereka sudah kembali ke kota Qingyu. Di sepanjang perjalanan, Lin Xuan juga memanfaatkan kesempatan untuk menggabungkan dan menggunakan semua harta karun yang telah ia salin selama kompetisi besar domain Matahari Merah. Kekuatan, bakat, dan potensinya telah sedikit meningkat. Saat memasuki kota Qingyu, saya melihat sekeliling ke jalan-jalan yang sudah familiar dan lalu lintas yang ramai. Lin Xuan juga dipenuhi emosi. Baru 2 bulan berlalu, tapi rasanya seperti sudah beberapa tahun. Selain itu, dia juga secara samar-samar merasakannya. Kota Qingyu saat ini tampak berbeda dari sebelumnya. Namun ketika ditanya secara spesifik apa itu, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, ia segera menyadarinya dari bisikan-bisikan orang banyak di sekitarnya. Ternyata keluarga Lin kini mendominasi kota Qingyu. Bahkan rumah besar penguasa kota pun milik keluarga Lin, keluarga-keluarga besar lainnya, seperti keluarga Wu dan Zhang, sudah tidak lagi berada di kota Qingyu. Lin Xuan bergumam sesuatu dan mengangguk sedikit. Ini seharusnya menjadi isyarat niat baik dari sekte Liu Yun, atau lebih tepatnya, keluarga kerajaan-kerajaan Chang Yuan, terhadapnya. Ini agak tak terduga, tetapi tidak mengejutkan. Aku hanya tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Kemudian, mereka menuju ke rumah besar penguasa kota. Kami tiba tak lama kemudian. Berhenti. Ini adalah rumah besar penguasa kota. Personel yang tidak berwenang dilarang mendekat. Namun, mereka dihentikan oleh 2 penjaga. Saya Lin Xuan. Tolong pergi dan beritahu dia. Lin Xuan berkata dengan tenang. Kedua penjaga itu awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Pupil matanya membesar tanpa disadari, dan jantungnya bergetar hebat. Salah seorang dari mereka membungkuk dengan hormat dan bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda Tuan Muda Lin Xuan? Aku ragu ada orang di kerajaan Chang Yuan yang berani menyamar sebagai diriku, kan? Suara tenang Lin Xuan meredam. Kedua penjaga itu gemetar dan segera membungkuk, sambil berkata, Tuan Muda Lin, silakan duluan, saya akan segera memberitahu kepala keluarga. Mereka mengetahui status orang di hadapan mereka dan tidak berani lalai sedikitpun. Lin Xuan mengangguk dan berjalan melewati gerbang. Tidak ada yang berani menghentikan mereka lagi. Salah satu penjaga bergegas masuk sambil berteriak. Tuan Muda Lin Xuan telah kembali. Tuan Muda Lin Xuan telah kembali. Petik 2. Tak lama kemudian, kepala keluarga, Lin Qixing, bersama dengan tetua tertua Lin Qiyu, tetua ketiga Lin Qiyuan, dan hampir semua anggota berpangkat tinggi dari keluarga Lin, datang untuk menyambut mereka. Xuaner, kamu kembali. Lin Qixing berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Lin Xuan, selamat datang kembali. Para anggota senior keluarga Lin semuanya menyambut Lin Xuan dengan senyuman. Meskipun mereka semua adalah kerabat, ekspresi dan sikap mereka menunjukkan rasa hormat tertentu. Para anggota keluarga Lin yang berpangkat tinggi juga telah mendengar desas-desus tentang Lin Xuan. Justru karena Lin Xuanlah keluarga Lin mencapai statusnya saat ini, menjadi keluarga dominan di kota Qingyu. Setelah bertemu dengannya lagi, Lin Xuan telah sepenuhnya menekan aura mengintimidasi yang dimilikinya. Namun, mereka juga merasakan penindasan yang sangat mengerikan dari Lin Xuan, bahkan mengalami penurunan energi sejati dan perlambatan sirkulasi darah. Saat itulah mereka mengetahui bahwa rumor tersebut benar. Mereka semua sangat terkejut. Ekspresi dan sikap mereka tanpa disadari menjadi lebih hormat. Ya, saya kembali. Lin Xuan menjawab setiap pertanyaan mereka. Dia menghela napas dalam hati. Dia tahu bahwa seiring peningkatan tingkat kultivasi dan statusnya, masa lalu tidak akan pernah bisa dikembalikan. Lalu dia berkata, Tuan, bolehkah saya berbicara dengan ayah mertua saya sendirian? Ya, tentu saja. Lin Qixing segera menjawab. Dia memberi isyarat ke arah Lin Qiyuan yang berada di sampingnya.
Lin Qiuan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Suaner, ayo kita pergi dan bicara. Bagus. Segera setelah itu, Lin Xuan mengikuti Lin Qiuan pergi, di bawah pengawasan ketat anggota keluarga Lin berpangkat tinggi lainnya. Kami tiba di sebuah paviliun dan duduk berhadapan. Suaner, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi jenius nomor 1 di kerajaan Changyuan hanya dalam 2 bulan. Aku meremehkanmu. Lin Qiuan tersenyum sambil memandang Lin Xuan yang anggun dan berwibawa. Dia semakin merasa puas dengan menantunya, Lin Xuan. Meskipun berita tentang Lin Xuan mengalahkan 4 tuan muda dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar domain Matahari Merah belum menyebar karena waktu yang berlalu masih singkat. Namun, Lin Xuan menduduki peringkat pertama dalam daftar potensi kerajaan Changyuan dan dipuji sebagai jenius nomor 1 di kerajaan Changyuan. Hal ini sudah menjadi pengetahuan umum di seluruh Changyuan. Oleh karena alasan inilah keluarga kerajaan Changyuan mengeluarkan perintah untuk menjadikan keluarga Lin sebagai penguasa kota Qingyu, memberi mereka kendali eksklusif atas kota tersebut. Lin Xuan telah mencapai kesuksesan tersebut hanya dalam waktu 2 bulan sejak memasuki Sekte Awan Mengalir. Itu sudah cukup luar biasa. Lin Qiuan sangat puas. Terima kasih atas pujiannya, ayah mertua. Lin Xuan tersenyum tipis dan menjawab. Setelah bertukar beberapa kata, Lin Qiuan bertanya. Suaner, berapa lama kau akan tinggal kali ini? Aku tidak akan tinggal lama. Aku akan segera pergi. Saya kembali kali ini untuk mengunjungi keluarga Lin dan Anda, ayah mertua. Saya akan memberikan beberapa sumber daya kepada Anda sepanjang perjalanan. Sambil berbicara, Lin Xuan mengeluarkan cincin penyimpanan, meletakkannya di atas meja, dan berkata. Ini adalah cincin penyimpanan artefak spiritual berkualitas tinggi tingkat 6. Di dalamnya terdapat ratusan buku panduan seni bela diri mulai dari peringkat ke-4 hingga ke-6, serta buah spiritual, obat-obatan, artefak, dan pil. Terdapat juga 300 batu spiritual berkualitas rendah. Ayah mertua, silakan ambil semuanya. Seharusnya itu sudah cukup bagimu untuk berlatih hingga mencapai alam pembukaan roh. Dan keluarga Lin pun menjadi terkenal. Dibandingkan dengan kepala keluarga Lin dan para tetua, dia lebih mempercayai ayah mertuanya, Lin Qiuan. Apa? Mendengar itu, ekspresi Lin Qiuan berubah drastis, dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Cincin penyimpanan tingkat 6 kelas tinggi, buku panduan seni bela diri tingkat ke-4 hingga ke-6, dan ratusan ramuan, buah-buahan, dan pil spiritual. 300 batu spiritual berkualitas rendah. Petik 2 petik 2. Dengan begitu banyak harta karun, jika digabungkan semuanya, seluruh kerajaan Changyuan, kecuali 5 kekuatan besar kerajaan Changyuan, memiliki semuanya. Tidak ada kas negara lain yang dapat dibandingkan, bukan? 2 bulan telah berlalu, dan Lin Qiuan masih berada di tingkat kedua alam kondensasi. Saya belum pernah melihat begitu banyak harta karun sebelumnya. Saya juga terkejut. Aku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, aku tidak percaya. Namun, Lin Xuan tetap tenang. Dia membunuh lebih dari 100 ahli bela diri di alam pembukaan roh di dalam alam rahasia boneka. Mereka juga mencuri cincin penyimpanan milik Duan Feichen. Ada banyak sekali harta karun tingkat ke-4 hingga ke-6 ini. Seandainya bukan karena kekhawatiran bahwa keluarga Lin terlalu kecil untuk menanggung beban tersebut. Dia bahkan memiliki lebih banyak harta karun dengan peringkat yang lebih tinggi. Ini hanyalah harta karun yang secara khusus ia pilih di sepanjang perjalanan, harta karun yang cocok untuk keluarga Lin dan Lin Qiuan. Setelah sekian lama, Lin Qiuan akhirnya tersadar, wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan. Sambil menatap Lin Xuan, dia menghela napas. Suaner, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Hanya dalam 2 bulan, kamu telah berkembang sejauh ini. Saat itu, Lin Xuan mengganti topik pembicaraan. Bab 232 Gunung Naga Giok. Ayah mertua, ada hal penting lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda karena saya telah kembali kali ini. Pada saat itu, Lin Xuan tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan bertanya dengan ekspresi yang sangat serius. Kamu ingin bertanya tentang situasi Xiyun, kan? Ekspresi Lin Qiuan juga berubah serius, dan dia menghela napas. Ya, Lin Xuan mengangguk dan berkata dengan suara berat. Ayah mertua, masih ada setengah bulan lagi sampai dimulainya kompetisi peringkat Xuan Yuan. Saya sudah mengamankan tempat di kompetisi besar domain Matahari Merah. Selanjutnya,
kita akan meninggalkan Crimson Sun Domain untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Ada kemungkinan mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat memberi tahu saya. Meskipun sudah 2 bulan berlalu, dia sekarang tahu level Wang Wujing sebenarnya. Dia juga menyadari bahwa dia masih cukup jauh dari alam bela diri raja. Namun pola pikirnya tetap tidak berubah, dan dia terus bertahan. Petik 2 titik 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 titik. Baiklah, setelah berpikir sejenak, Lin Qiuan, seolah-olah telah mengambil keputusan, berkata. Karena kamu sangat menyukai puisi, kamu juga telah menunjukkan bakatmu selama 2 bulan ini. Nanti akan kuberitahu. Ekspresi Lin Xuan mengeras, dan hatinya terasa tegang. Kekuatan yang membawa Xiyun pergi juga merupakan kekuatan yang dimiliki Ibu Xiyun, yang disebut Gunung Naga Giok. Saya tidak tahu persis seberapa kuat Gunung Naga Giok itu. Namun, aku pernah mendengar Ibu Xiyun beberapa kali menyebutkan bahwa seorang seniman bela diri di alam bela diri raja hanyalah murid biasa di Gunung Naga Giok, bahkan belum mencapai tingkat inti. Bas. Setelah mendengar itu, Lin Xuan merasa pusing dan pikirannya menjadi kosong. Gunung Naga Giok, Wang Wujing, seorang murid biasa, belum mencapai tingkat inti. Apa artinya ini? Perlu dicatat bahwa orang terkuat di seluruh domain Matahari Merah hanya berada di alam Yuanhai. Di atas alam Yuanhai terdapat alam Huajing dan alam Suhu. Di atasnya terdapat alam bela diri raja. Di seluruh prefektur Fengwu, orang terkuat hanya berada di alam bela diri Void, dan bahkan tidak ada yang berada di alam bela diri raja. Bahkan di seluruh benua timur, mereka yang berada di alam bela diri raja dianggap kuat. Kita hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya Gunung Naga Giok itu. Ini hampir tak terbayangkan. Lin Xuan tidak menyangka bahwa dia telah meremehkan kekuatan yang telah membawa Lin Xiyun pergi. Sepertinya Gunung Naga Giok adalah salah satu kekuatan hegemonik teratas, bahkan di seluruh benua Tianyuan. Dalam sekejap, Lin Xuan merasa seolah-olah sebuah gunung menjulang tinggi menimpanya. Aku merasakan kekuatan yang sangat besar dan menindas. Bertemu kembali dengan Lin Xiyun adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Namun, meskipun ekspresi Lin Xuan sangat serius, dia tetap memiliki kepercayaan diri. Dia memiliki sistem bakat setingkat dewa. Potensi tak terbatas. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang memiliki bakat dan potensi yang mampu menandinginya. Terlebih lagi, yang cukup tidak biasa, semakin jauh ia maju di tahap-tahap akhir seni bela diri, semakin cepat pula kecepatan kultivasinya. Saya yakin hari kita bertemu lagi tidak akan lama lagi. Pada saat itu, suara Lin Qiuan melanjutkan. Sebenarnya, ketika penduduk Gunung Yulong menerobos kehampaan dan datang, mereka membawa pergi pesona puitis itu. Terungkap bahwa Xiyun bukanlah seorang perawan. Aku akan meledakkanmu di tempat. Barulah setelah Xiyun memohon dan mengemis, dia membiarkanmu pergi. Namun, batas waktu telah ditetapkan untuk Anda. Kamu harus pergi ke Gunung Naga Giok dalam waktu 3 tahun dan menjalani ujian di sana. Jika kau tidak pergi, Gunung Naga Giok pasti akan mengirim orang lagi untuk membunuhmu. Jika kamu gagal dalam ujian, itu sama saja. Saat berbicara, ekspresi Lin Qiuan mengeras, dan dia menatap Lin Xuan sebelum melanjutkan. Alasan aku tidak memberitahumu saat itu adalah karena aku khawatir kamu tidak akan mampu menanganinya. Aku berencana memberitahumu nanti agar kau bisa melarikan diri. Namun, performa Anda selama 2 bulan terakhir cukup baik. Saya tidak tahu apakah Anda bisa bersaing dengan Gunung Yulong, tetapi setidaknya masih ada harapan. Jadi, akan saya ceritakan sekarang. Bisakah kamu menerima itu? Terima kasih sudah memberitahuku, ayah mertua. Aku mengerti. Setelah mendengar itu, Lin Xuan menjawab dengan suara berat. 3 tahun sudah cukup. Dia memiliki sistem replikasi tingkat dewa yang memungkinkannya untuk meningkatkan bakat dan potensinya tanpa batas. Jika dia tidak bisa mencapai alam bela diri raja dan pergi ke Gunung Naga Giok dalam 3 tahun, dia lebih baik mencari sepotong tahu dan membenturkan kepalanya ke sana. Untuk apa repot-repot berlatih seni bela diri? Melihat Lin Xuan ketakutan mendengar kata-katanya, Lin Qiuan merasa lega dan berkata, alam bela diri raja yang saya sebutkan sebelumnya hanyalah persyaratan minimum. Karena kamu belum menyerah, aku merasa lega. Mulai sekarang, aku mempercayakan kendali puisi kepadamu. Setelah berbicara dengan sungguh-sungguh, dia menepuk bahu Lin Xuan. Ayah mertua, yakinlah, saya pasti akan membawa Yuner kembali secara terbuka dan jujur.
Lin Xuan mengangguk dengan tegas dan membuat janjinya. Setelah itu, Lin Xuan memberikan beberapa bimbingan kepada Lin Qiyuan mengenai latihan bela dirinya. Adapun sumber daya budidaya di dalam lingkaran penyimpanan, semuanya juga diberikan kepada Lin Qiyuan untuk didistribusikan. Dibandingkan dengan Lin Qixing dan anggota keluarga Lin berpangkat tinggi lainnya, dia jauh lebih mempercayai ayah mertuanya, Lin Qiyuan. 1 jam kemudian, Lin Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada para anggota senior keluarga Lin. Sendirian, dia meninggalkan kota Qingyu. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan keluarga Lin. Selama dia tidak jatuh, keluarga Lin tidak akan menghadapi krisis, sebaliknya, mereka akan terus berkembang. Di hamparan tanah yang luas, Lin Xuan berubah menjadi serangkaian bayangan, melaju dengan cepat melintasi daratan. Dia tidak mengendalikan makhluk terbang atau menaiki perahu terbang roh merah, melainkan menggunakan teknik pergerakannya dan mengaktifkan energi batinnya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena Huo Yuanzhen baru pergi sebentar, jika dia berada di dalam domain matahari merah, mengemudikan perahu terbang roh merah. Jika Anda diperhatikan, itu bisa menimbulkan banyak masalah. Rencananya adalah menunggu hingga dia meninggalkan domain matahari merah sebelum menggunakan perahu terbang roh merah. Adapun kemana harus pergi sekarang, dia tidak tahu. Dia sudah memegang peta kasar prefektur Fengwu di tangannya. Mereka juga mengetahui rute dari domain matahari merah ke wilayah inti negara bela diri Maple, yaitu domain bela diri Maple. Dia tidak tahu apapun tentang aspek lainnya. Kita hanya bisa langsung menuju ke Fengwu Domain dan melihat apa yang terjadi di sepanjang jalan. Paling buruk, begitu dia mencapai alam bela diri Maple, dia akan menggunakan susunan pengumpul roh tingkat tinggi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Habiskan 500.000 batu roh berkualitas rendah yang kamu miliki. Mereka seharusnya mampu menembus ke alam asal roh dengan lancar, dan bahkan menembus beberapa alam lainnya. Sekalipun mereka tidak bisa masuk 10 besar peringkat Xuan Yuan, masuk 20 besar seharusnya bukan masalah. Waktu berlalu cepat. Beberapa jam berlalu, Lin Xuan juga tiba di perbatasan kerajaan Changyuan, yang juga merupakan perbatasan domain matahari merah. Di sini, tanahnya luas dan jarang penduduknya, sebuah gurun yang tak terbatas. Namun, tingkat kultivasi para ahli bela diri di sana jauh lebih tinggi daripada di kerajaan Changyuan. Ia juga lebih ganas. Meskipun Lin Xuan tampak muda, aura yang dipancarkannya sungguh luar biasa. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Lin Xuan membeli beberapa perbekalan di kota perbatasan ini. Artinya, mereka meninggalkan wilayah matahari merah. Mereka hampir saja menghancurkan pesawat terbang Crimson Spirit. Memanggil. Pada saat itu, terdengar suara mendesing. Seberkas cahaya putih menyilaukan melesat masuk dari kejauhan. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan Lin Xuan. Benda itu berubah menjadi perahu kecil dengan panjang sekitar 10 meter. Itu adalah artefak magis yang bisa terbang, sebuah perahu terbang. Namun, di dalam pesawat udara itu, terdengar suara yang cukup familiar. Bab 233 Undangan. Saudara Lin, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini lagi. Sebuah suara yang cukup familiar terdengar dari pesawat amfibi putih itu. Pesawat udara itu perlahan turun, memperlihatkan dua sosok muda. Mereka tak lain adalah Zhang Yuchen dan Wu Xin, 2 dari 4 tuan muda domain matahari merah dan 2 anggota sekte Yang Yuan. Zhang Yuchen, Wu Xin. Lin Xuan juga terkejut, tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di perbatasan wilayah matahari merah hanya setelah beberapa jam. Saudara Lin, kau mau kemana? Bisakah kau memberitahuku? Mungkin kita akan pergi ke arah yang sama. Zhang Yuchen bertanya sambil tertawa kecil. Aku akan pergi ke domain Fengwu untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan. Lin Xuan menjawab dengan tenang, tanpa menyembunyikan apapun. Tidak perlu menyembunyikan ini. Masih ada setengah bulan lagi hingga dimulainya kompetisi peringkat Xuan Yuan. Saudara Lin, apakah Anda punya tempat lain untuk pergi? Jika tidak, saya punya satu tempat di sini. Saudara Lin, apakah Anda tertarik? Zhang Yuchen berbicara lagi. Oh, ceritakan padaku. Ekspresi Lin Xuan berubah. Jika tempatnya cocok, dia tidak keberatan untuk pergi melihatnya. Melihat ini, mata Zhang Yuchen berbinar dan tersenyum, lalu ia melanjutkan. Di domain Minchang, domain pusat terdekat dengan domain matahari merah kita, Pangeran ketiga Kerajaan Minchang, yang mengendalikan domain Minchang, akan mengadakan pesta ulang tahun besok.
Ni Yongfeng juga mengeluarkan seruan, mengumpulkan sejumlah besar jenius dari domain Mingchang dan beberapa domain kecil di sekitarnya. Perkelahian terjadi di pesta ulang tahun. Pada saat yang sama, hadiah yang sangat menggiurkan juga ditawarkan. Hanya praktisi bela diri yang telah lolos kualifikasi turnamen peringkat Xuan Yuan yang berhak untuk ikut serta. Aku ingin tahu apakah Kakak Lin tertarik untuk melihatnya. Sambil tersenyum, Zhang Yuchen menyampaikan undangan kepada Lin Xuan. Faktanya, jamuan serupa diadakan sebelum dimulainya setiap kompetisi peringkat Xuan Yuan. Secara kasat mata, ini adalah ajang pertukaran seni bela diri, tetapi di baliknya terdapat kompetisi antara berbagai ranah yang lebih kecil. Di masa lalu, sebagai wilayah kecil biasa, wilayah Matahari Merah telah mengalami banyak kerugian dan sering menjadi bahan ejekan. Namun tahun ini, dengan munculnya seorang jenius kelas atas seperti Lin Xuan, ada harapan untuk kebangkitan kembali. Itulah mengapa dia berinisiatif mengundang Lin Xuan. Bahkan pertemuan kebetulan ini sebenarnya bukanlah pertemuan kebetulan, dia sedang menunggu Lin Xuan di dekat situ. Tentu saja, ini juga menyiratkan keinginan untuk berteman dengan Lin Xuan. Meskipun bakat Lin Xuan luar biasa, jauh melebihi level domain Matahari Merah. Namun, Sekte Liu Yun, tempat asalnya, cukup biasa saja. Diperkirakan bahwa Lin Xuan, setelah meninggalkan domain Matahari Merah untuk menambah pengalaman, bahkan tidak tahu harus pergi kemana dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Bagi seorang anak ajaib seperti Lin Xuan, yang memiliki kekuatan luar biasa, kompetisi bela diri di pesta ulang tahun ini seharusnya menjadi kesempatan yang baik. Undangan yang diberikannya kepada Lin Xuan juga memberi Lin Xuan kesempatan dan mendekatkan kedua belah pihak. Ketika Lin Xuan menjadi terkenal di masa depan, mungkin kita bisa membantunya dan Sekte Yang Yuan. Kali ini, Zhang Yuchen menjalankan dua rencana secara bersamaan. Perayaan ulang tahun ini, dengan berbagai persaingan regionalnya, telah membawa manfaat yang cukup besar bagi kedua belah pihak. Dia yakin Lin Xuan tidak akan menolak. Setelah mendengar itu, Lin Xuan berpikir sejenak sebelum berkata, "Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Saudara Zhang. Saya akan pergi bersama Anda untuk melihatnya." Lin Xuan tidak tahu apa yang dipikirkan Zhang Yuchen. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah upaya sengaja Zhang Yuchen untuk berteman dengannya. Jamuan ulang tahun untuk pangeran ketiga ini mempertemukan para jenius dari domain bela diri Maple Pusat dan domain-domain kecil di sekitarnya. Baginya, ini juga merupakan kesempatan untuk melihat para jenius terbaik dari wilayah tengah dan wilayah kecil lainnya. Mereka mungkin bisa mengulangi strategi ini dalam skala besar lagi, meningkatkan kekuatan dan potensi mereka. Ini jelas tidak boleh dilewatkan. Karena tidak ada salahnya, saya setuju. Bagus. Zhang Yuchen tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, silakan naik ke atas. Terdapat jarak yang cukup jauh antara wilayah Matahari Merah kita dan wilayah kemakmuran yang cemerlang. Hanya dengan menggunakan pesawat amfibi ini kita dapat menghindari pemborosan waktu yang terlalu banyak." Kami menjelaskan detail pertengkaran itu di pesta ulang tahun dalam perjalanan ke sana. Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda. Lin Xuan tidak menolak dan berjalan mendekat. Pesawat amfibi putih ini jelas hanyalah artefak spiritual tingkat 7 kelas tinggi. Pesawat itu jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan pesawat terbang Crimson Spirit kelas 8 berkualitas tinggi yang ada di tangannya. Namun Lin Xuan kemudian menyadari bahwa tingkat kultivasinya masih terlalu lemah. Rasanya agak tidak pantas bagi seorang ahli bela diri di alam pembukaan roh untuk mengemudikan perahu terbang berkualitas tinggi tingkat 8. Jika pendekar dari alam asal roh atau alam laut Yuan lainnya mengetahuinya, hal itu dapat menimbulkan masalah besar. Sebaliknya, pesawat amfibi tingkat 7 seperti milik Zhang Yuchen justru sangat cocok. Pesawat amfibi berwarna putih ini memiliki panjang lebih dari 10 meter dan lebar lebih dari 2 meter. Pesawat ini dapat dengan mudah menampung tidak hanya 3 orang, tetapi juga 7 atau 8 orang. Setelah Lin Xuan naik ke atas, mereka bertiga duduk terpisah. Pesawat amfibi berwarna putih itu melesat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya saat melaju menjauh ke kejauhan. Di atas pesawat amfibi putih, setelah Zhang Yuchen menentukan arah, pesawat udara itu bergerak secara otomatis. Dia berbalik, menatap Lin Xuan, tersenyum, dan berkata, "Saudara Lin, ini pasti pertama kalinya kau meninggalkan domain Matahari Merah, dan kau mungkin tidak banyak tahu tentang dunia luar.
Aku pernah membaca beberapa buku terkait sekte ini sebelumnya, tapi ini memang pertama kalinya aku meninggalkan domain Matahari Merah untuk pergi berlatih. Lin Xuan tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan tenang. Setelah mendengar itu, Zhang Yuchen tetap tanpa ekspresi dan senyumnya tak berubah saat ia melanjutkan. Meskipun aku tidak terlalu kuat, aku sudah beberapa kali berlatih dan memiliki pemahaman tertentu tentang alam bela diri Maple ini. Pesawat udara ini akan membutuhkan waktu beberapa jam untuk terbang ke wilayah Mingchang. Kita masih punya waktu, jadi bagaimana kalau saya jelaskan untuk referensi Anda, Kakak Lin? Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Saudara Sang. Lin Xuan tersenyum tipis dan menjawab. Inilah yang sebenarnya dia butuhkan, jadi wajar jika dia tidak menolak. Setelah itu, Zhang Yuchen dengan sabar memberitahu Lin Xuan tentang informasi yang dia ketahui tentang domain Feng Wu dan bahkan benua Dongyuan. Ada juga masalah kompetisi bela diri di pesta ulang tahun Pangeran Ketiga Kerajaan Mingchang. Lin Xuan mendengarkan dengan penuh perhatian, secercah cahaya terpancar di matanya. Saya juga telah memperoleh pemahaman tentang benua Tianyuan. Benua Tianyuan adalah nama umum untuk dunia ini. Pada kenyataannya, benua ini terbagi menjadi benua Yuan Timur, benua Yuan Barat, serta benua Yuan Selatan dan benua Yuan Utara. Dan benua yang paling makmur dan berada di tengah benua Tianyuan adalah benua Zongyuan. Dan lokasi mereka berada di benua Timur. Benua Timur selanjutnya terbagi menjadi banyak negara besar dan kecil. Negara-negara ini selanjutnya dibagi lagi menjadi negara kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas berdasarkan wilayah, tingkat kemakmuran, dan konsentrasi energi spiritualnya. Setiap negara bagian selanjutnya dibagi lagi menjadi banyak wilayah, termasuk wilayah kecil, wilayah menengah, dan wilayah besar. Prefektur Feng Wu dulunya merupakan prefektur kelas bawah. Domain Matahari Merah hanyalah sebuah domain kecil biasa. Inti dari prefektur Feng Wu, yaitu domain Feng Wu, adalah satu-satunya domain tingkat atas di prefektur Feng Wu. Adapun wilayah Changming, itu adalah wilayah pusat biasa di prefektur Feng Wu. Meskipun begitu, kekuatannya masih jauh lebih besar daripada Crimson Sun Domain. Setelah mendengar itu, Lin Xuan dipenuhi emosi dan sangat tersentuh. Aku tak pernah membayangkan bahwa dunia ini akan begitu luas dan besar. Domain Matahari Merah tempat dia tinggal sebelumnya hanyalah tempat kecil biasa. Bab 234 mengambil tindakan. Adapun tujuan perjalanan ini, sebenarnya ini adalah sebuah kompetisi antara berbagai domain yang lebih kecil. Zhang Yuchen menceritakan semuanya kepada Lin Xuan tanpa menyembunyikan apapun darinya. Lin Xuan langsung menerima dan tidak keberatan. Lagi pula, tujuan utamanya dari perjalanan ini adalah untuk menyalin harta karun dan mendapatkan poin energi. Tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Dia tidak keberatan melakukan bagiannya untuk domain Matahari Merah dan menyebarkan kekuatannya. Waktu berlalu dengan lambat. Tanpa terasa, beberapa jam telah berlalu. Sebuah kota megah tampak di hadapan kita, jauh melampaui kota manapun di wilayah Matahari Merah. Itulah ibu kota kerajaan Mingchang, kota kerajaan Mingchang. Beberapa ratus meter dari kota Mingchang, Zhang Yuchen mengendalikan pesawat amfibi dan mendarat. Terdapat formasi anti terbang yang dipasang di kota Mingchang ini. Hanya mereka yang berada di alam kristal transformasi atau di atas alam Yuanhai, atau bahkan lebih kuat, yang dapat terbang. Zhang Yuchen memberikan penjelasan. Segera setelah itu, pesawat amfibi putih tersebut diparkir. Mereka bertiga berjalan bersama menuju gerbang kota Mingchang. Lin Xuan melirik ke sekeliling, hatinya sedikit bergetar. Sesuai dugaan dari pusat wilayah Mingchang Tengah, ada banyak sekali prajurit dari alam asal roh tepat di luar gerbang kota. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa semuanya melebihi 30. Pembukaan alam roh merupakan bagian besar dari cerita. Di atas tembok kota, melalui panel atribut, Lin Xuan juga menemukan seorang seniman bela diri di tahap awal alam Yuanhai. Ini sudah cukup untuk menyapu seluruh wilayah Matahari Merah, tidak ada kekuatan yang mampu menahannya. Selisihnya terlalu besar. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Sayangnya, kultivator alam Yuanhai itu terlalu jauh untuk ditiru. Lin Xuan kemudian dengan santai menyalin harta karun apapun yang menarik perhatian para pendekar alam asal roh di sekitarnya. Sebagian besar adalah bakat. Meskipun dia telah mengerahkan banyak energi dalam kompetisi domain Matahari Merah, dia masih memiliki puluhan juta poin energi yang tersisa. Kita masih mampu mengonsumsinya. Zhang Yuchen jelas bukan pemain pemula.
Setelah menunjukkan token abu-abu, dia berhasil memimpin Lin Xuan dan Wu Xin memasuki kota Mingchang. Begitu memasuki wilayah tersebut, yang terlihat adalah kemakmuran yang jauh melebihi kemakmuran kota-kota besar di wilayah Matahari Merah. Lin Xuan merasa semakin emosional. Domain Matahari Merah masih terlalu kecil. Keputusan untuk keluar dan mendapatkan pengalaman ini jelas merupakan keputusan yang tepat. Namun, Lin Xuan pernah melihat kota-kota metropolitan internasional yang ramai itu di kehidupan sebelumnya. Meskipun tempat ini juga sangat makmur, ini adalah kota kuno dan tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota metropolitan di kehidupan saya sebelumnya. Lin Xuan segera tenang, ikuti Zhang Yuchen dan berjalanlah ke depan. Di sepanjang perjalanan, Zhang Yuchen mengobrol dan tertawa, memperkenalkan berbagai informasi tentang kota Mingchang kepada Lin Xuan. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah mewah. Rumah besar ini menempati area dengan radius lebih dari 10 mil. Bahkan di dalam kota Mingchang sendiri, hal ini sangat jarang terjadi. Ini adalah kediaman Ni Yongchang, pangeran ketiga kerajaan Mingchang. Ini menunjukkan statusnya. Tidak mengherankan jika pihak lain, yang hanya seorang pangeran, dapat menggunakan pesta ulang tahunnya untuk menyelenggarakan pertemuan seperti itu, memanggil para jenius terbaik dari domain Mingchang dan domain-domain kecil di sekitarnya. Secerca pemahaman muncul di mata Lin Xuan. Tatapannya menyapu area tersebut. Kemudian, di alun-alun di depan kediaman pangeran ketiga, ada banyak pendekar bela diri muda yang mengantre. Dengan menggunakan token partisipasi kompetisi peringkat Xuan Yuan, mereka memasuki mansion tersebut. Dan setiap orang di antara mereka tidak kalah hebatnya dengan Liu Qianyu, Chen Hansuang, atau para jenius terkemuka lainnya dari kerajaan Changyuan. Bahkan mungkin lebih dari itu. Ekspresi Lin Xuan juga sedikit berubah menjadi serius. Ayo pergi juga. Zhang Yuchen berteriak, berniat membawa Lin Xuan dan Wu Xin ke sana. Namun kemudian, sebuah suara sumbang terdengar. Ya ampun, bukankah ini Zhang Yuchen, si jenius dari domain Matahari Merah? Apa, kau tidak belajar dari kesalahanmu 3 tahun lalu? Kau masih berani kembali? Lin Xuan menoleh ke arah suara itu. Kemudian seorang pemuda jangkung berkulit gelap dengan otot-otot menonjol, menyerupai beruang yang mengamuk, melangkah. Mendekat dengan ekspresi mengejek. Gunung Menyun, kau lagi. Di sampingnya, Zhang Yuchen, dengan wajah yang meringis kesal, menggertakkan giginya dan meraung marah. Gunung Menyun, seorang jenius dari domain Menye, sebuah domain kecil yang tidak jauh dari domain Matahari Merahku, menduduki peringkat ke-91 dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Wilayah liar dan wilayah Matahari Merah kita selalu berselisih, dengan konflik yang cukup besar. Dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan sebelumnya, kakak senior Zhang dikalahkan olehnya. Di sampingnya, Wu Xin membisikkan penjelasan kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengangguk sedikit, kilatan dingin terpancar dari matanya. Lapangan ini sudah dipenuhi oleh banyak seniman bela diri berbakat dari berbagai wilayah kecil di sekitarnya, serta dari wilayah Mingchang. Melihat keributan itu, semua mata tertuju ke sisi ini, dipenuhi rasa geli. Hehe, Men Yunsan dari domain hutan belantara akan berhadapan lagi dengan Zhang Yuchen dari domain Matahari Merah. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Keduanya adalah satu-satunya jenius di wilayah kecil mereka masing-masing, dan kedua wilayah tersebut memiliki konflik yang cukup besar. Jika mereka bertemu, kemungkinan besar mereka akan bertarung lagi. Zhang Yuchen telah dikalahkan oleh Man Yunsan berkali-kali. Meskipun 3 tahun telah berlalu, hasilnya mungkin tidak jauh lebih baik. Ya, kurasa itu tidak mungkin. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri di sekitarnya semuanya berbicara dengan penuh semangat, menyaksikan pertunjukan yang berlangsung. Aku tak pernah menyangka bahwa kerajaan Matahari Merahmu akan jatuh ke dalam keadaan kemiskinan seperti ini. Mereka benar-benar membawa seorang ahli bela diri dari alam roh pembuka kejamuan makan pangeran ketiga. Tatapan Men Yunsan tertuju pada Lin Xuan, dia mencibir, dan berteriak. Kehadiran orang rendahan seperti itu di pesta ulang tahun pangeran ketiga adalah aib bagi kerajaan Matahari Merahmu. Kenapa aku tidak menyelesaikannya untukmu? Setelah mengatakan itu, dia membawa serta hembusan angin yang menderu dan menerjang ke arah Lin Xuan. Men Yunsan, berani-beraninya kau. Zhang Yuchen terkejut mendengar hal ini.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Men Yunsan akan begitu berani menyerang para pendekar dari domain matahari merah tepat di sini, di depannya. Dia langsung diliputi amarah. Dia hendak bergerak. Pada saat itu, saya merasakan sebuah tangan di bahu saya. Saat menoleh ke belakang, dia melihat Lin Xuan dengan ekspresi dingin, sambil menggelengkan kepalanya. Zhang Yuchen mengangguk, melangkah ke samping, dan memberikan senyum dingin yang mengejek. Wu Xin juga menghindar ke samping. Men Yunsan juga terkejut ketika melihat ini. Serangannya tampaknya ditujukan pada seniman bela diri muda di alam pembukaan roh, tetapi target sebenarnya adalah Zhang Yuchen. Berdasarkan pemahamannya tentang Zhang Yuchen, sebagai satu-satunya anak ajaib di domain matahari merah, Zhang Yuchen biasanya akan melindungi para seniman bela diri berbakat di domain matahari merah. Dia mungkin sedang mencari alasan untuk menguji kekuatan sebenarnya dari Zhang Yuchen. Tanpa diduga, Zhang Yuchen menyingkir. Seketika itu juga, kilatan kejam muncul di mata Men Yunsan. Nak, karena Zhang Yuchen tidak mau menyelamatkanmu, lebih baik kau mati saja. Mereka terus menyerbu ke arah Lin Xuan. Karena itu, tidak ada salahnya memanfaatkan kesempatan untuk melemahkan pihak lain dan membuat Zhang Yuchen kehilangan muka. Dalam sekejap mata, dia menyerbu ke depan Lin Xuan, seperti beruang yang mengamuk, dan melayangkan pukulan yang menghasilkan suara mendesing. Kekuatan dan pengaruhnya sungguh mencengangkan. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk seringai, matanya semakin dingin. Mereka langsung bergerak. Sebuah pukulan dilayangkan. Bab 235. Ditinggalkan, Lin Xuan juga melayangkan pukulan untuk menangkis serangan itu. Pukulan ini juga tidak melibatkan pengaktifan kekuatan spiritual, konsepsi artistik, atau seni bela diri. Itu hanya pukulan biasa. Para pendekar bela diri di sekitarnya menyaksikan Lin Xuan, seorang pendekar bela diri di alam pembukaan roh, memilih untuk menghadapi pukulan Men Yunsan secara langsung alih-alih menghindarinya. Mereka semua terkejut sejenak, lalu mata mereka memperlihatkan senyum dingin yang mengejek. Mereka yakin bahwa Lin Xuan sedang mencari kematian. Melihat ini, Men Yunsan mencibir dan meningkatkan kekuatan di tangannya. Saat berikutnya, di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan, kedua kepalan tangan itu berbenturan. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Ah, gelombang! Tepat setelah itu, terdengar jeritan melengking. Sesosok tubuh terlempar ratusan meter jauhnya seolah-olah tertimpa batu besar. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, ingin sekali melihat akhir tragisnya. Namun kemudian mereka melihat Lin Xuan berdiri diam, ekspresinya tenang, dan perlahan menarik tinjunya. Seolah-olah mereka hanya mengusir seekor lalat. Seketika itu, lapangan diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena Lin Xuan tidak terluka dan masih berada di tempat yang sama, lalu apa yang terjadi ketika dia terlempar ke belakang? Semua orang dengan cepat menoleh. Ratusan meter jauhnya, Men Yunsan tergeletak di tanah, darah berceceran, lengan kanannya bengkok tidak beraturan, tulangnya patah. Berdengung, dalam sekejap, pikiran semua orang menjadi kosong, dan mereka hampir tidak bisa berpikir jernih. Butuh beberapa tarikan napas sebelum ia perlahan-lahan sadar kembali. Seketika itu juga, setelah serentak menarik napas, arena tersebut meledak dalam hiruk-pikuk suara dan kegembiraan. Apakah aku bermimpi? Gunung Menyun benar-benar hancur lebur. Dia terlempar jauh oleh seseorang di alam roh pembuka, dan lengannya patah. Intinya adalah, pendekar bela diri di alam pembukaan roh itu hanya melayangkan pukulan biasa, tanpa menggunakan niat bela diri sama sekali. Astaga, bukankah alam pembuka roh ini terlalu kuat? Ya, Men Yunsan, yang langsung membunuh kultivator alam asal roh tingkat 2 dengan satu pukulan, adalah seorang jenius papan atas bahkan di wilayah tengah seperti domain Mincang, apalagi di domain kecil. Tidak banyak orang seperti dia, bukan? Aku bahkan tidak tahu apakah itu ada. Jika pendekar bela diri di alam pembukaan roh ini mampu menembus ke alam asal roh sebelum kompetisi peringkat asal mendalam dimulai, kemungkinan besar dia akan meraih hasil yang baik dalam kompetisi tersebut. Sepertinya domain matahari merah akan segera berkuasa. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri itu gempar, berseru kaget. Mereka menatap Lin Xuan dengan sangat terkejut dan tidak percaya, benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan, seorang ahli bela diri di alam pembukaan roh, akan berbenturan dengan Men Yunsan, seorang jenius di alam asal roh, hanya dengan satu pukulan.
Ternyata Men Yunsan terlempar dan mengalami patah lengan, sementara Lin Xuan sama sekali tidak terluka. Banyak anak ajaib telah berhasil bertarung melawan kultivator alam asal roh di tingkat alam pembuka roh, atau bahkan menderita kekalahan. Namun jika itu adalah seseorang seperti Lin Xuan, satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Terlebih lagi, hal ini dicapai tanpa menggunakan kekuatan spiritual atau niat seni bela diri. Mereka bahkan jarang mendengarnya. Semua orang langsung diliputi rasa terkejut yang tak berujung, tak mampu mempercayainya. Namun adegan ini terjadi tepat di depan mata mereka, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Seketika itu juga, semua ahli bela diri sangat terkejut oleh bakat Lin Xuan yang menakutkan. Dia tidak hanya mampu mengalahkan kultivator alam asal roh tingkat 2 meskipun hanya berada di alam pembukaan roh, tetapi dia juga membunuh mereka dengan satu pukulan biasa. Ini menunjukkan bahwa bakat Lin Xuan sangat tinggi sehingga jauh melampaui bakat semua orang lain di lapangan. Tingkat tertinggi di antara orang-orang yang hadir hanyalah tingkat ketiga dari alam asal roh. Namun, jika Lin Xuan berhasil menembus ke alam asal roh, meskipun hanya tingkat pertama dari alam asal roh. Mengingat kemampuan Lin Xuan untuk mengatasi level yang lebih tinggi, diperkirakan tidak ada yang bisa menyainginya. Semua orang merasa ngeri. Tatapan yang diarahkan ke Lin Xuan kini mengandung sedikit kekaguman. Pada saat yang sama, diketahui juga bahwa domain matahari merah mungkin akan segera bangkit. Dia menatap Man Yunsan dan yang lainnya lagi, merasakan campuran emosi. Kali ini, Savage Domain benar-benar dalam masalah. Man Yunsan kehilangan satu lengan akibat pukulan Lin Xuan, yang sangat melemahkan kekuatannya. Dia mungkin sekarang berada pada level yang sama dengan kultivator alam asal roh tingkat pertama biasa. Hanya tersisa setengah bulan lagi hingga kompetisi peringkat Xuan Yuan. Periode setengah bulan ini jelas tidak cukup waktu bagi Man Yunsan untuk pulih dari cedera yang dialaminya. Dan Man Yunsan adalah satu-satunya jenius di wilayah hutan belantara. Dengan kata lain, kali ini, domain Wild akan tertinggal, tanpa ada yang berhasil masuk ke peringkat asal-usul mendalam. Namun, tak seorang pun merasa simpati terhadap Gunung Manyun. Ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh Gunung Manyun sendiri. Siapa yang menyuruhnya sengaja mencari masalah? Dia bertemu lawan yang tangguh. Selain itu, Lin Xuan bukan hanya sekadar sosok yang tangguh biasa. Mereka memang pantas berakhir seperti ini. Di sisi lain, Lin Xuan tetap berdiri diam, ekspresinya acuh tak acuh. Baginya, Man Yun Mountain, seorang kultivator alam asal roh tingkat 2, bukanlah apa-apa. Namun, karena mereka berani membuat masalah padanya, mereka tidak seharusnya menyalahkannya karena bersikap tidak sopan. Dia menggunakan sedikit lebih banyak tenaga dalam pukulan itu. Hal ini langsung melumpuhkan lengan Man Yunsan. Itu adalah lengan kanannya, yang biasanya dia gunakan. Lalu dia mengerahkan kekuatannya ke sana, menghancurkan tulang-tulang lengannya. Kemungkinan besar dia tidak akan pulih setidaknya dalam setengah bulan. Tidak ada harapan juga untuk peringkat Xuan Yuan. Ini bisa dilihat sebagai peringatan yang diberikannya kepada kita. Dia ingin mencegah orang lain melihat bahwa tingkat kultivasinya hanya berada di alam roh pembuka dan menganggap dia mudah ditindas, sehingga mereka akan memanfaatkannya. Meskipun dia tidak takut, akan terlalu merepotkan untuk menangani mereka satu persatu. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memberi mereka efek jera yang kuat. Saudara Lin, kekuatanmu. Di sampingnya, Zhang Yuchen menatap Lin Xuan dan tak kuasa menahan napas, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Meskipun dia sudah tahu sebelumnya bahwa Gunung Manyun tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di bawah komando Lin Xuan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Xuan membuat Man Yunsan terpental dengan satu pukulan, dan juga mematahkan lengan kanannya. Perlu dicatat bahwa Man Yunsan adalah satu-satunya jenius di wilayah hutan belantara. 3 tahun lalu, dia dikalahkan oleh Man Yunsan berkali-kali. Meskipun 3 tahun telah berlalu, Man Yunsan juga telah berhasil menembus ke tingkat kedua alam asal roh. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah darinya, dan kemungkinan besar bahkan lebih kuat. Meskipun begitu, Man Yunsan bahkan tidak mampu menahan pukulan biasa dari Lin Xuan. Zhang Yuchen tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meskipun begitu, Man Yunsan meremehkan Lin Xuan dan tidak mengerahkan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Ini juga membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan Lin Xuan. Mengingat kembali kompetisi besar domain matahari merah, dia mengira bisa membalas dendam pada Lin Xuan hanya dalam satu gerakan.
Dia tak bisa menahan senyum getirnya. Bahkan Men Yunsan pun dikalahkan oleh Lin Xuan hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan mungkin tidak sebaik Manyun Mountain, jadi bagaimana mungkin dia bisa menandingi Lin Xuan. Kurasa dia dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Saat itu, Lin Xuan mungkin bahkan belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Memikirkan semua ini, Zhang Yuchen hanya bisa tersenyum kecut. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Mengapa dia harus membandingkan dirinya dengan monster seperti Lin Xuan? Bukankah ini sama saja dengan mencari masalah? Sebaliknya, ubah arah. Lin Xuan berasal dari domain Matahari Merah, dan diperkirakan kali ini, memanfaatkan pesta ulang tahun Pangeran ketiga, banyak domain kecil akan bersaing. Mereka, domain Matahari Merah, pasti akan mampu membalas kekalahan mereka sebelumnya dan menorehkan nama baik di domain Mincang, serta di banyak domain kecil di sekitarnya. Sebaliknya, perasaan gembira meluap dalam diriku.